kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk yang menonton lewat online, saya percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Apapun pergumulan Anda, apapun pergumulan saudara, saya percaya Roh Kudus ada bersamamu dan Dia berikan jalan keluar. Amin. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Roh Kudus bekerja di tempat ini, menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami, menyembuhkan setiap sakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau bekerja di tempat ini dan kami percaya kuasa Roh Kudus ada di tempat ini untuk membakar setiap hati kami, memuji, memuliakan nama-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Allah yang dahsyat, Dia paling mengenal isi hatimu. Kami memuji kuasa-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau layak dipuji dan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari memuji Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bagi Tuhan
dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji berkuasa. Di bumi di surga untuk selama-lamanya.
ada di tempat ini. Ya ada dalam hidupmu. Ada sesuatu yang mustahil yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Ya dalam baik haleluya. 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 Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Mengalir di bait
di tempat ini sedang menjamah kita. Mari buka hati bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, mari buka hati bagi Tuhan. Karoramu ya shekara ya shekera makara ya shu. Mendeklarasikan kuasa Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Mari berkatakan bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Ada kelahiran baru oleh Roh Kudus. Aku dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus aku dipenuhi Roh Kudus. Dalam nama Yesus Roh Kudus memenuhi hidupku. Dalam nama Yesus Roh Kudus memenuhi hidupku. Dalam nama Yesus aku bergerak dalam kekulapan baru Roh Kudus. Dalam nama Yesus aku bergerak dalam kekulapan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus hidupku penuh kuasa dan penuh kemenangan Kristus. Di dalam nama Yesus. Lagi mari berdoa dengan yakin, berdoa dengan teriak, berkatakan, deklarasikan dan berkatakan bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidupku. Sekali lagi mari berkatakan bersama-sama. Dalam nama Yesus aku dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Aku dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidupku. Aku bergerak dalam kekulapan baru dari Roh Kudus. Hidupku penuh kuasa dan kemenangan Kristus. Haleluya, haleluya. Berikut saudara, saya pengen masih mengajak berdoa bersama-sama.
Kita mau patahkan kuasa kegelapan. Saya percaya musuh saudara bukan manusia yang mengganggu rumah tangga, yang mengganggu anak-anakmu, yang mengganggu ekonomimu. Bukan manusia, tetapi itu kuasa kegelapan. Mari kita lakukan doa peperangan. Mari angkat tangan bersama-sama. Di dalam nama Yesus, aku hancurkan setiap strategi dan pekerjaan iblis yang mengganggu hidupku. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku membakar dengan api Roh Kudus semua pekerjaan kuasa kegelapan, semua alat-alatnya dan semua hasil karya dari iblis, setan-setan, godaan dan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu seluruh hidupku. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, aku perintahkan sekarang juga iblis-iblis, setan-setan, roh jahat dan kuasa kegelapan yang mengganggu hidupku, aku perintahkan keluar dari hidupku. Pergi dan jangan pernah lagi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sekarang mari kita memerintahkan malaikat. Saudara, kita punya kuasa. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani bahwa malaikat itu adalah roh yang melayani, ditaruh untuk melayani hidup kita. Mari berdoa, saudara. Kita doa memerintahkan atau mengaktifkan peran malaikat. Mari berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, aku perintahkan malaikat-malaikat Tuhan bekerja sekarang juga di seluruh bagian hidupku, menjadi tembok berapi di sekeliling hidupku, mengalirkan kuasa Tuhan menjadi nyata atas hidupku, dan membuat kemajuan dan peningkatan terjadi di hidupku. Sorak pujian, haleluya, haleluya. Hari ini pernyataan kuasa Tuhan, ucapkan bersama dengan saya. Dalam nama Yesus Tuhan, aku dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karunia Roh Kudus arti di dalam hidupku. Buah-buah Roh Kudus menjadi nyata di hidupku, dan kemuliaan Kristus ada di hidupku. Aku maju dan tinggal dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, saudara, kita mau perkatakan dengan kuat, dengan yakin, saudara. Sama-sama declare. Usahakan engkau suaramu paling besar, paling kencang dibanding dengan teman-teman yang ada di kiri kanan. Bilang sama tetangga, bilang sama tetanggamu yang ada di samping kiri, hey, jangan terlalu kencang. Biar aku yang lebih kencang dari kamu. Haleluya. Saudara tahu, saya beberapa kali panggil anak-anak. Kalau panggil pelan begini, ya, ada saya dan ini Giva. Panggil satu kali, ya saya nggak diperhatikan mungkin ya. Panggil dua kali, ya saya. Tapi kalau sudah tiga kali, ya saya. Baru, nah gitu. Nah, kita seperti itu pada waktu kita ngomong sudah dengan segenap hati dan kekuatan kita. Haleluya, amin. Dan ini mendeklar bahwa Yesus Kristus segalanya bagi kita. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi kita yang saya, segala baik kemuliaan Tuhan sudah ada di hidupku. Haleluya, haleluya. Ada kuasa Tuhan dalam hidupku. Amin, saudara. Katakan, ada kuasa Tuhan dalam hidupku. Ada kuasa Tuhan. Amin. Minta tolong pendeta bisa ini dibantu saya dari bawah. Pakai mic-nya di bawah. Oke. Sekarang taruh dua tanganmu di kepala. Katakan bersama dengan saya, aku diurapi oleh Tuhan. Aku mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Aku mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Aku terima kuasa firman. Aku terima kuasa firman. Firman Tuhan bicara di hatiku. Firman Tuhan bicara di hatiku. Dalam nama Yesus. Segala penghalang. Firman Tuhan bekerja dalam hidupku. Sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke. Oke. Saudara, saya mau mengajak
Saya mau mengajak kita untuk sama-sama masih menghidupi firman tentang kuasa Tuhan nyata atasku. Jadi bulan Oktober itu kita mendeklarasikan kuasa Tuhan nyata atasku. Ucapkan bersama-sama dengan saya, kuasa Tuhan nyata atas hidupku. Amin. Haleluya. Oke, saudara, pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saya percaya ini dari Roh Tuhan. Amin. Jadi karena ini Roh Tuhan, kita berkata, Yesus sendiri berkata, firman atau perkataan-perkataanku dari Roh dan itu menghidupkan. Saya percaya waktu saudara terima firman ini, karena firman yang saya sampaikan itu diurapi oleh Tuhan, pada saat saudara sedang merenungkan firman Tuhan atau menerima firman Tuhan, kesembuhan sedang terjadi atas hidupmu. Amin. Mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Amin. Kelepasan terjadi atas hidupmu. Amin. Pergumulanmu diselesaikan di hadirat Tuhan, di Roh diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Saya tidak tahu pergumulanmu saat ini. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang engkau hadapi. Tetapi saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini, sesuatu sedang terjadi. Amin. Sesuatu sedang terjadi di hidupmu. Amin. Woi. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara mau apa dengan Tuhan? Apa yang saudara rindukan? Pak Pendeta, saya mau supaya saya mengalami pertolongan Tuhan dalam hal pekerjaan. Itu terjadi saat saudara merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Yesus ketika dia memperkatakan, dia mengatakan sementara dia mengucapkan apa yang menjadi firman Tuhan yang diucapkan, saat itu juga kesembuhan terjadi. Yes. Pemulihan terjadi. Amin. Kuasa setan yang menguasai seseorang pada saat itu juga bermanifestasi dan keluar. Halo? Jadi saat saya sedang mengucapkan ini, saudara, saya percaya responku harus sama. Haleluya. Amen. Jadi minimal pada waktu saya mengucapkan, saudara merespon dengan amin. Amin. Haleluya. Amin. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Pemulihan terjadi dalam hidupmu. Amin. 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 Tapi perhatikan, saya membawa saudara kepada perenungan yang betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus kena kepada saudara. Yes. Sebab yang menuntun pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan itu dari Roh Tuhan. Dan yang menuntun saudara membuka hati bagi firman Tuhan adalah Roh Tuhan. Yes. Amin. Amin. Saya tidak perlu buka hati saudara capek-capek. Tetapi pada waktu saudara merespon, Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya ada Roh Tuhan dalam hidup? Yes. Haleluya. 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 Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupku? Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa pemulihan sudah terjadi? Pemulihan bukan akan terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Yes. Haleluya. Amin. Sudah terjadi. Amin. Katakan sudah terjadi padaku. Sudah ada padaku. Sudah. Aku sudah dilindungi. Aku sudah Aku sudah dipelihara. sudah. Aku sudah dikasih Tuhan. Aku sudah diampuni. Aku diberkati Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, saya tertarik sekali. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Wah, ini bagus sekali, saudara. Kisah Para Rasul pasalnya yang kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Oke, kita akan memperhatikan, saya akan baca demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, apa? Heran. Haleluya. Pasang muka heran dulu. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut ya. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Yesus. Wah, luar biasa. Langsung heran loh. Pada waktu Thomas, dia tidak percaya. Aku gak percaya Yesus bangkit.
Kamu mau ngomong apa? Aku percaya. Sebelum aku lihat bekas paku di tangannya, aku akan percaya. Tapi pada satu kali, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, termasuk Thomas. Dan pada waktu Thomas lihat Yesus, oh, pasang muka sama-sama dengan saya. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Kurang melongo sudah tak? Ayo. 1, 2, 3. Saya percaya itulah yang akan terjadi dan terus terjadi dalam hidup. Amin. Itu yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Kenapa? Karena kuasa Tuhan sedang bekerja dalam. Yes. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita balik kepada Kisah Para Rasul pasal 4 ini. Ini menarik sekali. Oleh karena dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa mereka mengenal keduanya sebagai orang yang dekat dengan Yesus. Bahkan dalam beberapa terjemahan mengatakan mereka mengenali dua orang ini. Ini menarik sekali, saudara. Ini bukan terjemahan, penafsiran beberapa tokoh perjanjian baru. Mereka mengatakan begini. Dua orang ini, lewat dua orang ini mereka melihat ini Yesus. Amin. Bayangkan kalau saya lihat Pak Peter, bukan lagi Pak Peter, tapi orang melihat Yesus. Amin. Wow. Yes. Haleluya. 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 Kenapa bisa begitu? Karena Roh Tuhan yang bekerja. Yes. Amin. Amin. Kalau berdasarkan kekuatan Pak Peter, manusia biasa. Betul? Tapi karena ada kuasa Roh Kudus, mereka melihat Pak Peter, mereka melihat Petrus dan Yohanes sebagai orang yang dekat dengan Yesus. Bahkan mereka mengenali Yesus lewat hidup mereka. Amin. Amin. Oh, ini luar biasa sekali. Bayangkan Yesus sudah naik ke surga kalau bicara Kisah Para Rasul pasal 4. Tetapi orang bisa tahu ini Petrus ini bukan lagi Petrus. Ini Yohanes ini bukan lagi Yohanes. Amin. Ini Yesus. Amin. Saya tertarik sekali waktu saya baca apa yang dikotbahkan Petrus. Petrus di pasal 4 ini dia. Begitu. Saya yakin itu diurapi oleh Roh Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang menarik semua. Dia memberkatakan firman, tetapi di hadapan orang pintar. Lihat ya, orang pintar. Kemampuan baca Alkitab dan kemampuan menghafal, melihat bahasa asli Alkitab, jago. Ini para teolog, ahli-ahli Taurat, bahkan itu kategori mahkamah agama. Tapi perhatikan, mereka tidak ada apa-apanya. Yes. Kenapa? Karena yang berbicara di dalam diri Petrus dan Yohanes adalah kekuatan Roh Kudus. Amin. Nah sekarang, kalau Petrus dan Yohanes, orang bisa lihat kuasa Tuhan dalam hidupnya, mereka bisa lihat ada Yesus dalam hidupnya. Saya percaya hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Amin. 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 Petrus dan Yohanes ini di pasal 3, mereka datang bait Allah. Pada waktu datang bait Allah, saudara, Petrus dan Yohanes ketemu dengan orang lumpuh. Ini orang ini terbiasa minta-minta. Terbiasa apa? Minta-minta. Minta-minta. Selalu minta-minta, tidak pernah memberi. Kalau orang kami bilang, selalu mana-mana, tidak pernah nambah. Gitu. Selalu tangan menadahkan tangan. Tapi perhatikan, Petrus dan Yohanes dituntut oleh Tuhan. Dan pada waktu itu, saudara, mereka melihat mata. Orang ini mengharapkan sesuatu. Perhatikan, saudara. Dia menginginkan uang. Saudara datang di gereja, datang beribadah, saudara mengharapkan apa?
Saya menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi. Petrus berkata, emas perak aku tak punya, tetapi apa yang kupunya, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Apa yang tidak aku punya tidak bisa kuberikan kepadamu. Dan yang aku punya demi nama Yesus berjalanlah. Saudara, saya percaya karena engkau memiliki kuasa. Katakan, saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Roh Tuhan ada padaku. Kuasa Tuhan ada padaku. Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Ada kuasa Tuhan di hidupku. Itu berarti, saudara, ketika engkau di kehidupan setiap hari, iblis tidak bisa mengulurkan tangannya atas hidup. Tidak bisa. Kenapa? Karena roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Amin. Nah, pada waktu Petrus bilang, jalan. Loh, dia tidak ada iman loh. Orang ini tidak punya iman. Tapi karena Petrus sudah merilis, maka pemulihan terjadi. Amin. Nah, sekarang saya percaya saudara dipakai oleh Tuhan. Saudara memiliki kuasa. Dan saudara mau jadi yang mana? Yang orang lumpuh disembuhkan atau menjadi Petrus yang menyatakan kuasa Tuhan? Saya mau tanya, saudara mau jadi Petrus yang menyatakan kuasa Tuhan atau menjadi orang yang seperti yang didoakan oleh Petrus? Kalau menjadi Petrus ini diurapi oleh Tuhan. Begitu kan? Sehingga kalau saudara di pekerjaan setiap hari, kalau mungkin di kantor ada orang yang merencanakan yang jahat, nggak bisa, nggak mempan. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam hidup. Amin. Ada kuasa Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Nah, sekarang perhatikan, pada waktu Petrus dan Yohanes, sesudah mujizat itu, orang bawa Petrus dan Yohanes menghadap mahkamah agama. Ini kumpulan orang pintar, saudara. Orang pintar ini. Tapi Petrus mengaturkan mulut mereka sedemikian rupa, sehingga mereka heran dan luar biasanya. Itu karena Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana bisa seperti Petrus. Saya tidak akan tunjukkan kepada saudara 3 cara. Nah, saya mau tunjukkan bukan kepada cara, tapi saya mau tunjukkan kepada pribadi Roh Tuhan. Amin. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Nah, ini menarik sekali. Ini sama penulisnya, Kisah Para Rasul penulisnya Lukas. Dan di Lukas pasal 4, ini khotbah pertama Yesus. Pada waktu dia tampil, dia berkhotbah. Dan khotbah pertama Yesus ada di Lukas pasal yang keempat. Lihat di dalam Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Oke, sudah dapat? Amin? Oke, lihat. Yesus ditolak di Nazaret. Perhatikan, ini khotbahnya dari Yesus, khotbah yang pertama. Lihat, dikatakan begini, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, ini dia ambil ayat dan dia mengenakan itu kepadanya. Dia berkata begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ayat 20, perhatikan ya. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini. Yes. Amin. Dahsyat, saudara. Waktu dia baca kitab Yesaya, begitu kan? Oh, Tuhan ada padaku, sebab ia mengurapiku. Hari itu juga dia declare. Itu ayat itu sedang terjadi. Yes. Amin. Amin. Amin.
Yesus itu luar biasa mujizat yang dia lakukan setiap hari. Amin. Kalau saudara baca kitab Lukas pasal yang keempat seterusnya, dia melakukan pelayanan di mana pelayanan itu berkuasa. Tapi dimulai dia mengatakan, nas ini terjadi. No, isi nas itu apa? Roh Tuhan ada padamu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara. Maukah saudara mengalami roh Tuhan atas hidup saudara? Amin. Maukah saudara mengalami kuasa Tuhan di hidupmu? Amin. Itu berarti roh Tuhan harus ada padamu. Yes. Declare, roh Tuhan ada padaku. Amin. Aku diurapi oleh Tuhan. Amin. Aku diurapi oleh Roh Kudus. Yes. Pikiranku diurapi. Amin. 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 Kalau engkau diurapi oleh Tuhan, ada kecerdasan, ada hikmat. Amin. 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 Ada pengertian. Apa kata dasar pengertian? Halo? Ngerti. Hah? Halo? Hei, orang pintar semua ini dia. Apa artinya? Apa kata dasar pengertian? Kalau kata dasar kekuatan, kuat. Kalau kelepasan, kata dasarnya Lepas. lepas. Kalau pengertian, kata dasarnya Ngerti. arti. Tidak ada kata dasar ngerti. Kata dasarnya arti. Hikmat, Alkitab bilang dalam kitab Amsal, hikmat membangun rumah. Begitu. Hikmat itu membangun. Oh, pintu ada di situ. Bangun pintu di situ. Tapi bagaimana sirkulasi, bagaimana itu tangga, kok pengertiannya begini, itu pengertian. Hikmat itu membangun, Alkitab bilang hikmat itu mendirikan. Ada di bumi. Tapi pengertian ada di langit. Dengan kata lain, pengertian lebih tinggi. Pengertian lebih tinggi. Amin. Saudara kalau lihat tambak, begitu kan? Kalau saudara lihat merah putih, langsung saudara bisa mengartikan. Itu pengertian. Ini bendera. Betul? Pengertian yang bekerja. Tapi bahwa bendera itu dikibarkan di atas atau setengah tiang, itu hikmat. Nah, ada hikmat dan ada pengertian dalam hidup. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Nah sekarang, sehingga karena ada roh Tuhan ada padamu, karena roh Tuhan ada padamu, maka Alkitab berkata, mari kita buka dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Lihat baik-baik di ayatnya yang ayat yang ke-11. Oke. Sudah dapat? Amin. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Amin. Siapa yang tahu saya? Halo? Loh, manusia kan? Amin. Menurut ayat itu mengatakan siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Pak Peter, selain Peter sendiri. roh Pak Peter sendiri Yes. yang ada di dalam dia. Yes. Nah, sekarang itu manusia loh. Berarti semua kehidupanmu di masa lalu terekam di rohmu. Sekarang, kalau Bapak Alkitab bilang begini, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Bapak selain roh Allah. Amin. Amin. Jadi supaya kita mendapatkan pengertian atau mendapatkan pribadi Bapa harus disingkapkan melalui Allah. Roh Kudus. Amin. Nah sekarang kita kan punya Roh Kudus. Yes. Berjumpalah saya dengan Pak Peter. Bagaimana saya bisa dituntun oleh Roh Tuhan? Begitu kan? Saya ketika dituntun oleh Roh Tuhan untuk supaya tepat menyampaikan firman Tuhan, maka Roh Tuhan pimpin saya untuk melihat di rohnya Pak Peter. Itu loh. Saya secara manusia nggak bisa, tapi karena memiliki Roh Tuhan, kita bisa tahu kehidupan seseorang. Amin.
Karena roh Tuhan yang singkapkan. Yes. Tidak ada yang tahu diri kita kecuali diri kita. Tapi kalau roh Tuhan, siapa yang paling banyak tahu? Roh Tuhan yang paling banyak tahu, ya kan? Amin. Bapa saja dia singkapkan. Amin. Nah sekarang, saya percaya pada waktu engkau menyadari bahwa ada roh Tuhan dalam hidupmu, pengurapan ada dalam hidupmu, engkau sedang merilis Amin. kuasa kelepasan, Amin. kuasa kesembuhan. Amin. Tidak boleh ada roh ketakutan dalam hidupmu. Tidak boleh. Amin. Dalam nama Yesus. Roh jahat, roh ketakutan berhenti di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Tidak boleh terjadi. Aku membatalkan roh jahat yang menimbulkan ketakutan dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Tidak boleh terjadi. Dalam nama Yesus. Setiap roh jahat yang membangkitkan ketakutan di dalam diri Bapak ini, aku perkatakan berhenti sekarang juga. Dalam nama Yesus. Tidak boleh terjadi. Spirit ketakutan itu didatangkan oleh kuasa kegelapan. Alkitab berkata, roh Tuhan memberikan keberanian, Yes. memberikan damai sejahtera, Amin. memberikan ketenangan. Dalam nama Yesus mengalir roh ketenangan dalam hidup. Amin. Yesus. Amin. Mengalir roh damai sejahtera di hidupmu. Amin. Tenang. Sebab damai sejahtera yang diberikan roh Tuhan kepadamu bukan damai sejahtera manusia. Yesus sendiri berkata, aku memberikan kepadamu damai sejahtera-Ku. Amin. Damai sejahtera itulah yang membuat Yesus bisa tidur di buritan meskipun ombak besar. Amin. Amin. Damai sejahtera Yesus itu kuat, hidup, dan berkuasa. Damai sejahtera inilah yang ketika Yesus berhadapan dengan orang kerasukan, tapi Yesus tidak mundur. Justru orang yang kerasukan itu karena roh jahat di dalam diri dia tersungkur. Yes. Amin. Dia tenang. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera Yesus yang dimasukkan oleh roh Tuhan kepada Bapa. Tidak boleh terjadi segala ketakutan dalam diri. Yes. Amin. Amin. Tidak boleh ada roh ketakutan. Tidak boleh ada roh ketakutan dalam diri. Amin. Amin. Segala hal yang mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekecewaan, segala hal yang mendatangkan luka batin di hidupmu, itu bukan pekerjaan dari roh Tuhan. Itu pekerjaan kuasa kegelapan. Di dunia roh. Ini saya percaya yang sedang menyerang hidup, yang sedang menyerang hidupmu adalah spirit roh jahat. Roh jahat itu yang membuat engkau mentok sana mentok sini. Betul? Konfirmasi saya kalau salah. Roh Tuhan yang sedang melihat di roh. Roh Tuhan yang tahu isi hatimu. Tapi ini yang Tuhan bilang ke saya untuk katakan kepada itu tidak boleh terjadi lagi. Amin. Ini kelepasan saatnya terjadi dalam hidup. Amin. Segala kegagalan dibatalkan semuanya. Amin. Segala kesialan dibatalkan. Amin. Delay tidak boleh terjadi. Yes. Akses kelepasan terbuka. Amin. Saya tidak tahu di masa lalu Iblis selalu menghancurkan diri. Iblis selalu menghancurkan hubungan-hubunganmu dengan orang lain. Saya tidak tahu. Konfirmasi saya kalau salah. Tapi kalau betul, berarti roh Tuhan yang sedang bicara. Saya percaya ini waktunya kelepasan terjadi. Amin. 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 Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kelepasan terjadi. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Segala roh jahat, segala kuasa kegelapan yang menghalangi Bapak ini mengalami kuasa Tuhan dengan nyata, kami perintahkan keluar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus mengalir kuasa Tuhan, mengalir urapan Tuhan. Jangan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan.
Di dalam nama Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Amin. Oh Tuhan bekerja sekarang juga. Dalam nama Yesus. Segala yang bukan daripada Tuhan aku tebaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin saudara. Amin. Saya percaya ada kuasa di tanganmu. Amin. Karena yang ada di dalammu adalah Tuhan. Amin. 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 Sehingga ketika apapun yang engkau kerjakan, itu harus berhasil. Yes. Yes. Mengapa harus berhasil? Karena di dalammu ada roh Tuhan. Yes. Tidak boleh penipuan terjadi dalammu. Yes. Amin. Kami sekeluarga berdoa untuk semua orang yang terhubung di bawah pelayanan ini. Tidak boleh ada orang yang kena tipu. Yes. Tidak boleh ada orang yang gara-gara salah ambil keputusan hilang 10 juta, hilang 20 juta. Jadi tidak boleh. Amin. Jangan juga hilang 1 juta. Haleluya. Haleluya. Nah gitu. Amin. Yang jomblo-jomblo. Yes. Betul saya doakan. Harus ada jodohnya. Amin. Menikah tepat waktu. Amin. Oh, Pak Peter aminnya kecil. Mendoakan Pak. Buat yang jomblo-jomblo. Hah? Bang Amin kan buat yang jomblo. Oh. Haleluya. Amin. Di sini ada Niko ya. Senang Niko ya. Haleluya. Bahagia dia. Gitu. Tapi memang saya mendoakan. Gitu. Sebagai gembala harus mendoakan supaya memperoleh pasangan hidup. Yes. Amin. Tetapi minimal saudara rilis di doa. Aku dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amen. Oh, sebelum saya ketemu dengan ya, nggak tahu lah ya. belum apa-apa. Dia masih di pulau mana begitu kan? Saya sudah doakan dalam nama Yesus. Haleluya. Ya kan? Istriku sehat. Padahal belum menikah. Bahasaku sudah kayak punya istri. Sehat. Kuat. Begitu kan? Tersipu-sipu dia. Saya bilang waktu dia rambutnya begitu turun dari mobil. Saya kalau ada videonya saya putar berulang-ulang supaya capek ya. Tidak ada alasan. Betul. Saya lihat kalau ada orang bilang begini, mukanya jelek. Kalau saudara lihat yang pemain sepak bola, Balotelli. Mario Balotelli. Kalau mau senyum giginya yang putih, tidak masalah. Dapat yang cantik. Jadi bukan soal kulit, bukan soal wajah, bukan soal meskipun di KTP dia sudah ada di muka ini keselin, apalagi tulisan seumur hidup. Waktu saudara dilahirkan baru, lagi muka saudara tidak akan berubah. Amin. Karena yang dilahirkan baru Haleluya. harus banyak berharap. Kalau engkau tidak pintar matematika ketika engkau dilahirkan baru, ya mesti banyak belajar. Gitu kan? Apalagi KTP Seumur hidup. Petrus dan Yohanes. Bukan hanya mereka kenali itu pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes, mereka kenali ada Yesus di hidupnya. Amin. Berarti sama polanya harus dengan Yesus. Yesus ketika dia tampil pertama kali, dia mengatakan, nas ini terjadi, Roh Tuhan ada padaku. Jadi sebenarnya begini, engkau adalah orang yang berkuasa di kehidupan setiap hari. Di tengah-tengah keluargamu, di pekerjaanmu, di keuanganmu. Tapi mulai dengan apa? Engkau harus memperkatakan terus, Roh Tuhan ada padaku. Yes.
Haleluya. Amin. Ada roh Tuhan padaku. Aku diurapi oleh roh Tuhan. Bahkan Yesus pun harus memulai pelayanannya, harus mulai dengan diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Dalam kitab Matius pasal yang ketiga, dia belum ada pengikut, Ya. belum ada donatur, Ya. belum ada murid-murid, Ya. belum ada. Ibaratnya masih nol. Tapi dia mulai dengan diurapi, Yes. dipenuhi Roh Kudus, langit terbuka. Begitu langit terbuka, setelah itu kemudian pelayanannya terbuka terus. Amin. Betul ya? Amin. Jadi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, langit terbuka atas hidup. Yes. Tapi kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, enggak dituntun oleh Roh Kudus, saya nggak mau ngomong, tidak boleh terjadi. Kubatalkan semuanya. Dalam nama Yesus. Engkau harus memiliki kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Apa yang tiba-tiba kok muncul lagi? Boleh. Saya mendoakan semua jemaat, semua orang yang sudah terhubung, akan terhubung dan segera terhubung, harus orangnya dipenuhi Roh Kudus. Amin. Amin. Ini harus dilatih. Betul ya? Menarik. Coba lihat khotbah Yesus. Perhatikan baik-baik ya khotbah Yesus. Balik di kisah Lukas pasal yang keempat. Yesus mengutip kitab Yesaya ya. Sekarang kita lihat Yesaya berapa yang dia kutip? Halo, mari kita lihat Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Lihat ya, Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya mau tunjukkan sesuatu yang indah, luar biasa indah. Dia bilang begini, ayat yang pertama. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, perhatikan ayat yang kedua. Untuk memberikan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan dari Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan dan seterusnya. Saya mau fokus di ayat yang kedua. Bandingkan ayat yang kedua dengan bandingkan Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Hari pembalasan tidak dikutip Yesus. Hari pembalasan. Kalau di Yesaya dikatakan, Yesaya pasal 61 ayat yang kedua dikatakan hari pembalasan. Tapi di waktu Yesus menyampaikan firman, dia tidak kutip kata hari pembalasan. Dengan kata lain, dia menyampaikan kasih karunia Tuhan. Dia tidak membawa penghukuman. Amin. Betul. Haleluya. Haleluya. Dia mengatakan bahwa orang-orang dihiburkan, Amin. orang-orang dilepaskan. Amin. Jadi kalau kita lihat seseorang, Yesus lihat, engkau adalah orang benar. Amin. Dia tidak bilang, ya masalahnya Bapak enggak sungguh-sungguh sih. Minta kamu enggak sungguh-sungguh, makanya enggak ditolong Tuhan. Enggak. Hari pembalasan tidak dikutip. Kenapa? Karena Yesus yang mau mati bagi kita. Yes. Amin. Amin. Nah sekarang, perhatikan baik-baik. Engkau diurapi oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Amin. Halo? Amin. Dan saya percaya, ini harus ada pada. Nah sekarang, saya mau perkatakan ya, ayat-ayat ini sudah terjadi sekarang. Amin. Ada Tuhan. Amin. Engkau diurapi oleh Tuhan. Amin. Kuasa Roh Kudus ada padamu. Amin. Akses terhadap segala kuasa terbaik Tuhan ada padamu. Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya tidak panjang. Jadi bagaimana kuasa Tuhan nyata di hidup kita? Cuma satu. Oh Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Setiap hari kita harus diurapi oleh Roh Tuhan. Yes. Setiap hari kita mengimani bahwa pengurapan Tuhan ada pada. Amin. Dan itu harus dirilis. Katakan dirilis. Dirilis. Diperkatakan. Diperkatakan. Diucapkan. Diucapkan. Jangan diam-diam aja. Amin. Amin. Yesus di depan kubur Lazarus apa? Enggak. Dia nangis. Yang jomblo-jomblo ya.
Nggak bisa kedip mata. Mesti bilang, gimana kalau kita jadian? Ngomong, kan cuma kedip-kedip mata. Kok baru keluar dari rumah sakit ini. Yesus di depan kubur Lazarus, dia ngomong, Lazarus, keluar. Wah, banyak nama Lazarus, bisa saja Lazarus dari daerah Batak, dari daerah Manado, dari Jawa, keluar di sana. Tapi Lazarus yang dia maksudkan, itulah yang keluar. Karena ada kuasa Tuhan. Amin. 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 Yes. Haleluya. Haleluya. Jadi di real estate berkata. Amin. Amin. Tundukkan kepalanya. Tuhan arahkan hatimu di atas. Haleluya. Tuhan mau engkau hidup berkemenangan. Tuhan tidak mau engkau mengalami kesialan, kegagalan. Itu tidak. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau rumah tanggamu hancur. Tuhan tidak mau keluargamu hancur. Tuhan tidak mau ekonomimu hancur. Jadi supaya itu tidak terjadi, Tuhan menaruh rohnya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berdoa. Haleluya, haleluya. Hiya la ya moya shakara ya. Karo moya shakara ya. Terima kasih. Shela ya shakara mata kara ya. Ya ya Bapa, haleluya. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Ada Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus sedang bekerja saat ini juga. Jamah ya Roh Kudus. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan. Mari berdiri bersama-sama.
Tuhan. Amin. Segala yang bukan daripada Tuhan kami batalkan. Yang bukan daripada Tuhan, yang didatangkan oleh kuasa kegelapan, kami batalkan semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penundaan terjadi dalam hidupmu. Amin. Tidak boleh ada penundaan di hidupmu. Segala penundaan kami hancurkan dalam nama Yesus. Saat ini juga di rohmu, di hatimu terjadi percepatan lagi, terjadi terobosan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus ku berdoa, diberkati keuanganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, di dalam nama Yesus. Setiap roh jahat kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan kembali. Saudara, saya percaya saudara memiliki hati yang baru. Amen. Amin. Setiap kali saudara datang di dalam pelayanan ini, kami mendoakan hatimu, kerinduanmu, keinginanmu dikerjakan oleh Roh Tuhan sehingga baru. Amin. Pelayananmu di keluarga, pelayananmu di pekerjaan, di masyarakat, bahkan pelayananmu di tempat ini di gereja kita, spiritnya baru. Yes. Bahwa engkau selalu melayani, bahwa engkau selalu di rumah tangga, tapi spirit baru harus terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada spirit baru dalam hidup. Saya melihat terobosan sedang terjadi. Yes. Saya sedang melihat terobosan terjadi dalam hidup. Saya sedang melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup. Haleluya. Oke. Supaya sebentar langsung to the point, kita akan perjamuan kudus. Sesudah perjamuan kudus, kita memberikan persembahan. Jadi lagu penutup sebentar, sekaligus lagu memberikan persembahan. Oke? Nah, tapi saya mau sampaikan dulu pengumuman. Hari Jumat kita ada acara retreat. Tiap orang dikenakan biaya makan. Masa kita mau rame-rame di sana, bayar-bayar sendiri. Begitu kan? Kita kan mau rame-rame. Nah, mungkin lah cari makan sendiri, kan rame-rame sama-sama, naik bersama-sama, biaya bus biar gereja yang tanggung, penginapannya biar gereja yang coba usahakan dapat, begitu kan? Dan sudah dapat, Amin. begitu kan? Haleluya. Lalu kemudian yang saudara harus ada pada saudara adalah biaya makan, gitu. Nah, pengennya sih sebenarnya bayar sendiri di sana, tapi kan masa rame-rame kita, gitu kan? Yuk kita keluar cari makan sendiri-sendiri ya, BS, ya nggak baik lah, gitu kan? Jadi saudara taruh 200.000 itu biar kita yang kelola supaya kita makan sama-sama. Oke, hari Jumat kita kumpul di tempat ini. Kita kumpul di tempat ini, rencana berangkat sekitaran jam 2. Jam 2. Kumpul di tempat ini. Tapi saya harap saudara bawa saudara sudah makan siang. Tapi juga saudara harus sedia makanan. Sebab kita tidak tahu. Saudara bawa makanan di tas saudara. Sekaligus di situ harus sudah ada Tupperware saudara yang ada tempat makanan dan gelas, karena nanti di sana masing-masing piringnya masing-masing, gelasnya masing-masing, begitu. Sendoknya juga masing-masing. Jadi bawa piring, bawa gelas, bawa sendok. Handuk jangan lupa, sabun, nanti setelah di sana, aduh aku lupa odol. Begitu. Begitu. Jadi perhatikan, karena situasi begini, saudara bawa alat makanan, gitu ya, alat makan sendiri, supaya nanti di sana tidak campur-campur. Selesai makan, saudara cuci piring saudara, begitu, supaya tidak campur-campur, tidak ada orang yang pakai, gitu kan?
Iler saudara ya iler saudara. Begitu ya. Begitu. Nggak ada yang bilang, oh nepak lo, mau kena, nggak ada. Tidak boleh terjadi. Dan kita berdoa tidak boleh terjadi penyebaran virus corona. Amin. Nah yang berikut berarti minggu depan hari Minggu tidak ada ibadah di tempat ini. Karena nanti kita pulang hari Minggu siang. Ibadahnya di sana, di puncak, dan ya kalau nyampe di sini nanti kita usahakan jam 5 sore kita coba usahakan. Kalau sampai di sini jam 12, begitu kan? Kalau sampai di sini jam 12 ada istirahat sebentar, jam 5 seberapapun yang hadir kita coba usahakan bikin. Tapi pagi tidak ada ibadah di tempat ini. Jam 5 sore pun itu masih dalam pertimbangan. Nah, gitu. Oke, yang berikut. Yang berikut adalah saya mendorong saudara untuk ayo kita butuh pelayanan. Nah, gitu. Yang mau jadi pelayan angkat kantong persembahan, asyik, ayo. Atau sudah mau pelayanan apa, ayo. Nah, gitu. Banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah menyediakan rumah saudara, tempat saudara untuk bikin komsel. Nah, gitu. Saya senang sekali ada di sini Pak Edwin. Di sini ada orang baru pertama kali dengan Pak siapa? Dimin. Hah? Dimin. Dimin. Oke, welcome ya. Aku udah tangkap dalam Haleluya. nggak kemana-mana, mesti di sini. Mesti di pelayanan ini. Mungkin kalau pulang daerah atau kemana, hatimu akan tetap melekat di. Sebab kami mendoakan semua orang yang terhubung di bawah pelayanan ini harus betul-betul tertanam. Yes. Tiba-tiba dia keluar gitu kan, udah hatinya mesti ke sini terus. Amin. Nah gitu. Oke, yang berikut saudara, tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dukung di dalam doa. Ya, oke saya rasa itu saja. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Pak Pendeta Peter akan pimpin kita di dalam perjamuan kudus. Lalu kemudian setelah perjamuan kudus, kita akan angkat satu lagu penutup. Sembari lagu penutup ini dinyanyikan, kita menjalankan persembahan, memberikan persembahan. Oke, saya serahkan kepada Pak Pendeta Peter. Kita berbunyi.
Angkat tangan. Sudah dapat semua? Puji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saudaraku, 1 Korintus pasal 11 berkata, ketika Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, inilah tubuh Kristus. Amin. Yang di tangan saudara bukan roti biasa. Dengan iman kita mau berkata, inilah tubuh Kristus. Amin. Amin. Inilah tubuh Kristus yang sudah diserahkan bagi kamu dan bagi aku. Amin. Artinya tubuh Kristus yang sebentar kita akan makan, kita akan menjadi satu kesatuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita akan menjadi satu dengan tubuh Kristus. Untuk itu saudaraku, kita angkat tubuh Kristus ini di atas kepala saudara sebagai tanda penghormatan akan tubuh ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersama-sama katakan, inilah roti hidup yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang ditertikam, tertombak, akan memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Dan dalam nama Yesus, tubuh Kristus menyempurnakan tubuhku agar sehat, sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersama keluargaku, bersama istriku, bersama suami, bersama anak-anakku, orang tuaku, bersama keluarga besarku, tidak akan mengalami sakit penyakit, tidak akan terjamah di meja operasi, terhindar dari virus penyakit apapun, sebagaimana tubuh Kristus sempurna, begitulah tubuh kami. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita makan tubuh ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat jawab ini di atas kepala kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau katakan, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru bagi kita. Dalam nama Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus Kristus akan memberikan pengampunan atas dosa-dosaku dan memberikan keselamatan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus Kristus memberi kemuliaan dan kuasa, mujizat bagi kita. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus Kristus memberi kuasa bagi kita untuk mengusir setan-setan, roh jahat, penghulu-penghulu di udara, menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati. Dalam nama Yesus, darah Yesus Kristus memampukan kita untuk bernubuat, membedakan roh-roh dan menilik semua hati dan perkataan yang terjadi di dunia ini. Sebagaimana Tuhan Yesus lakukan di dunia, begitulah yang akan terjadi bagi kita. Dalam nama Yesus, kita minum bersama-sama. Kita baca dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berucap syukur bersama. Terima kasih. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita menyatu menjaga bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ketika kita menyatu dalam Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, maka segala perkara di bumi ini sudah selesai, kata Allah. Kita tidak akan mengalami sakit penyakit. Kita tidak akan mengalami kemiskinan. Kita akan punya rumah di bumi dan punya rumah di surga. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, seluruh kuasa iblis, seluruh kuasa apapun
Bapa, kami percaya kami tidak akan turun, tetapi kami akan terus naik. Yes. Naik. Kami tidak akan menjadi yang bawah, kami akan menjadi kepala. Yes. Karena Allah bersama dengan kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang Allah berikan bagi kami. Amen. Dalam nama Dalam Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk dulu, saudara. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada bagi Tuhanku. Terima kasih. Ada bagi terima kasih. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami. Ada kuasa pujian penyembahan di hidup kami, sudah mengalir kuasa firman, kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah mengadakan perjamuan kudus melalui kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dengan berkat tubuh dan darah Yesus. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan, karena kami persembahan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Diberkati ekonomi keuangan kami, diberkati makanan minuman pakaian kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala tulah malapetaka dan bahaya sakit penyakit. Dijauhkan dari segala niat dan orang. Dan kami percaya ada pagar perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menolak segala sakit penyakit. Kami menolak segala kuman bakteri virus. Kami berdoa tidak boleh kami kena virus corona. Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan menyertai dan memelihara hidup kami. Haleluya. Saat ini kami berdoa seumpama untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami mengalami keselamatan daripada Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Sebab itu kami percaya penuaian besar terjadi di Indonesia. Banyak jiwa dimenangkan di Indonesia. Dan di situasi pandemi seperti ini kami percaya banyak orang dituai untuk datang kepada Tuhan. Dan kami berdoa berkati pemerintah kami, berkati aparat pemerintah yang sedang menangani virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa Indonesia sudah dipulihkan, Indonesia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa berkati ekonomi Indonesia, berkati situasi politik Indonesia, berkati sosial budaya, pertahanan, keamanan. Tuhan berkati dalam nama Yesus, berkati produksi dalam negeri di dalam nama Yesus Tuhan. Khusus kota Jakarta, lindungi kota kami ya Tuhan, dan pelihara kota kami ini ya Tuhan. Tidak boleh ada bencana-bencana terjadi di kota Jakarta. Berkati pemerintah kota Jakarta di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Tuhan pada hari Jumat nanti ya Tuhan, kami ada rencana untuk retreat ke daerah puncak. Tuhan tolong sertai, Engkau memelihara kami untuk tetap sehat dan kuat. Dan pada waktu kami melakukan retreat, Tuhan menolong, Tuhan mengurangi dari rumah kami dan kumpul di tempat ini pada hari Jumat nanti dan berangkat nanti bersama-sama ke daerah puncak. Tuhan memelihara, melindungi kami. Segala keperluan sudah disediakan oleh Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat Zion Jakarta, baik yang sudah pernah terhubung, yang sudah terhubung, maupun yang akan segera terhubung, di-cover, dilindungi oleh Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami semua. Haleluya. Sekali lagi mari berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan, engkau sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu pulanglah dengan segala kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Sungguh engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya. Sebelum kita bubar, nyanyikan bersama-sama karya terbesar dalam hidup. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya.